Daikoku dan Kofuku mempunyai seorang anak? Berikut pembahasannya. Hai guys, Alwi di sini. Hari ini kita akan membahas Noragami chapter 42 dan 43 dan beberapa hal menarik yang terjadi di dalamnya. Pertama, sifat protektif Yato terhadap Hiyori. Chapter 41 kemarin telah diadaptasi menjadi OVA yang episodenya menceritakan tentang Yato, Yukine, dan Hiyori pergi ke taman bermain. Jadi di episode OVA itu ada adegan romantis yang terjadi di antara mereka yang mengubah sifat Yato menjadi sangat protektif terhadap Hiyori. Sampai-sampai Yato menganggap Hiyori sebagai dewinya. Kedua, pertemuan Daikoku dan Kofuku. Pertemuan mereka sebenarnya sangat biasa saja. Suatu hari Kofuku berjalan-jalan dan ia melihat seorang arwah yang membuatnya ingin menjadikan arwah itu menjadi singkinya. Lalu ia memberikan nama Daikoku. Dan lucunya lagi, karena Kofuku adalah dewa kesialan, pada saat pertama kali menggunakan Daikoku, dia malah menghancurkan daerah sekitarnya. Dasar dewa kesialan. Ketiga, anak angkat Daikoku dan Kofuku. Daikoku memiliki sifat seorang bapak. Jadi, dia sangat ingin memiliki seorang anak. Melihat hal tersebut, Kofuku tidak ambil pikir dan langsung mencari seorang singki yang masih berbentuk arwah anak kecil. Singki dari arwah anak kecil itu diberi nama Kofuku Daigo. Seiring berjalannya waktu, Daigo menjadi sangat penasaran tentang dirinya sendiri. Wajar sebagai anak kecil rasa penasarannya itu sangat tinggi. Sehingga ia merasa penasaran kenapa ia tidak tumbuh besar seperti teman-temannya dan kenapa juga orang tuanya tidak menua sama sekali. Pertanyaan Daigo tersebut tidak bisa dijawab oleh Daikoku, sehingga membuatnya stres dan hampir gila. Untuk menghindari tersebut, Kofuku melepaskan Daigo sebagai singkinya untuk menghindari Daikoku menjadi gila. Tapi, Daikoku malah menjadi penasaran, dan rasa penasaran itu menyebabkan kutukan terhadap Kofuku. Dan ia meragukan Kofuku sehingga kutukan bisa terjadi. Pada saat itu, ada desas-desus tentang dewa yang bisa menghilangkan ikatan terhadap seseorang. Lalu Daikoku mencari dewa tersebut hingga akhirnya ia menemukan Yato. Untuk pertama kalinya, Daikoku meminta kepada Yato untuk memutuskan kontraknya sebelum Kofuku berakhir dengan kematian. Yato pun mengabulkannya. Tapi, bukannya dengan memutuskan kontraknya, ia hanya membuatnya percaya kalau dia telah menghapus kontrak tersebut. Itulah awalnya Daikoku bertemu dengan Yato. Hiyori yang terharu dengan cerita Kofuku mulai menangis dan sedih, dan mengerti alasan kenapa Daikoku memiliki mata sedih kalau ia melihat anak kecil. Kelima, Tokyo yang hampir hancur. Ini adalah hal lucu yang terjadi di chapter 42. Ketika Kofuku sembuh dari kutukannya, mereka menjadi sangat gembira dan merayakannya dengan menggunakan Daikoku. Dan lucunya, mereka hampir menghancurkan Tokyo karena Kofuku menggunakan Daikoku. Itu benar-benar lucu sekali. Bahkan mereka mendapatkan teguran dari Ebisu. Chapter 43. Hal pertama yang menarik di sini adalah misi Yato untuk menyelamatkan seorang nenek-nenek. Chapter ini, Yato dan kawan-kawan mendapatkan misi dari Tenjin untuk mengurus permintaan dari seorang nenek tua. Nenek itu tidak bisa mengingat jelas masa lalunya dan kenapa ia mempunyai luka bakar di tubuhnya. Lalu, Hiyori dan Yukine berkunjung ke rumah nenek itu, tapi tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Mereka kembali saat malam hari, dan Yato pun membuka paksa ingatan si nenek tersebut, karena melihat bekas luka dari nenek tersebut adalah luka dari seorang Ayakashi, ataupun iblis.
Ternyata luka itu berasal dari ibu si nenek itu yang melemparnya dari luapan api. Dalam ingatan nenek tersebut, ibunya hampir membunuh dirinya karena stres kehilangan ayahnya saat mengikuti perang. Tapi kenyataannya, ibunya ingin menyelamatkan dirinya dengan melemparkannya keluar rumahnya yang sedang terbakar. Saat itu ibunya berkata, "Hiduplah demi kebaikan kita berdua, Kyoko," nama nenek tersebut. Berkat itu, ingatan si nenek terhadap ibunya berubah. Lalu, nenek tersebut besoknya pergi mengunjungi kuil Tenjin untuk berdoa, dan tanpa sengaja melihat Mayu. Mayu adalah mantan singkinya Yato yang telah berubah menjadi Tomone dan telah menjadi singkinya Tenjin. Ternyata, Mayu ini sangat mirip dengan ibu dari si nenek ini. Dan benar saja, ternyata ia adalah ibu dari si nenek ini di kehidupan sebelumnya, di kehidupan sebelum ia menjadi singki. Chapter ini diakhiri dengan kemunculan Fujisaki. Ingat Fujisaki? Fujisaki adalah orang yang mengambil ciuman pertama Hiyori dan merupakan ayahnya Yato. Oke, terima kasih telah nonton sampai selesai. Jangan lupa di follow Instagram dan juga fanspage dari Wibudes. See you next review.